Situasi kacau balau sedang dialami oleh kelompok Hizbullah. Masih belum pulih dari ledakan pager yang terjadi pada Selasa 17 September 2024, Hizbullah kembali dikejutkan oleh ledakan serupa. Namun kali ini bukan pager yang meledak, melainkan walkie-talkie alias radio genggam. Dikutip dari Reuters, Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi 20 orang tewas dan 450 orang lainnya luka-luka dalam teror yang terjadi di pinggiran kota Beirut dan lembah Bekaa itu. Sementara jumlah korban tewas akibat ledakan pada Selasa meningkat menjadi 12 orang, termasuk 2 anak-anak dengan hampir 3.000 orang terluka. Setidaknya 1 serangan terjadi di lokasi pemakaman anggota Hizbullah yang meninggal sehari sebelumnya. Sebagai respon, Palang Merah Lebanon mengirim 30 tim ambulans menuju beberapa titik ledakan. Gambar walkie-talkie yang meledak menunjukkan label bertuliskan ICOM dan buatan Jepang. ICOM merupakan perusahaan komunikasi radio dan telepon yang berpusat di Jepang. Perusahaan itu mengonfirmasi kalau produksi walkie-talkie model IC-V82 yang dipakai di Lebanon telah dihentikan pada tahun 2014. Alat komunikasi itu kemudian dibeli Hizbullah 5 bulan lalu dalam rentang waktu yang berdekatan dengan pembelian pager. Israel belum mengomentari ledakan pada Selasa 17 September 2024 tersebut. Namun sumber keamanan menyebut Badan Intelijen Israel Mossad menjadi dalang di balik ledakan yang telah terjadi. Sementara untuk ledakan pager pada Selasa, telah dikonfirmasi bahwa serangan itu dilakukan atas persetujuan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Persetujuan Netanyahu ini diungkap oleh media Israel, Walla, dan media AS Axios dan Al Monitor dalam laporan mereka pada Rabu 18 September 2024. Laporan itu didasarkan pada keterangan sejumlah sumber dari pejabat pemerintah Israel dan AS. Setidaknya 5 petinggi dan mantan petinggi AS Israel mengungkap hal itu kepada 3 media secara terpisah. Semua sumber dari 3 media juga menyebut serangan pager dan walkie-talkie bertujuan mengganggu rantai komando dan komunikasi Hizbullah. Dengan demikian, diharapkan Hizbullah akan kesulitan mengkoordinasikan serangan ke Israel. 2 ledakan terhadap 2 jenis alat komunikasi Hizbullah yang berbeda ini diklaim sejumlah pihak menjerumuskan kelompok tersebut dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah seorang anggota Hizbullah di Beirut dilaporkan dengan panik mengambil baterai dari walkie-talkie yang tidak meledak, lalu melemparkan bagian-bagiannya ke dalam tong logam. Sementara ledakan ribuan pager sebelumnya sempat membuat anggota Hizbullah, petugas medis, dan warga sipil bingung dan panik. Sejumlah orang lalu membuang dan mengubur perangkat komunikasi mereka. Seorang pejabat Hizbullah menyebut saat ledakan pertama dimulai, kelompok itu dengan cepat meningkatkan tingkat kesiapan militernya. Hizbullah menduga ledakan pager menjadi pembuka dalam serangan yang lebih besar oleh Israel. Adapun para pemimpin Hizbullah yang tidak membawa perangkat tersebut segera menghubungi jaringan telepon internal kelompok untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sementara keluarga anggota Hizbullah berjuang menemukan kerabat mereka di rumah sakit. Hizbullah menggambarkan serangan itu sebagai pelanggaran keamanan paling serius dalam sejarah kelompok di Lebanon tersebut. Namun meski menewaskan beberapa anggota dan melukai ratusan lainnya, serangan itu dilaporkan tidak melumpuhkan Hizbullah. Sebagian dari para korban merupakan mereka yang memegang peran administratif di lembaga-lembaga milik Hizbullah. Beberapa dari mereka kehilangan penglihatan atau tangannya diamputasi. Wakil Direktur Penelitian di Carnegie Middle East Center, Muhannad H.G. Ali, menggambarkan ledakan itu sebagai pedang yang menembus bagian dalam organisasi. Meski demikian, di tengah-tengah suasana sulit ini, Hizbullah sudah bersumpah untuk membalas dendam. This is a complete crime against the civilians. What we have seen is a kind of progress in the Israeli
crime against the Lebanese. It's against the Lebanese people. It's against the civilians. We hold the Israeli enemy responsible for all of the victims, for all of the martyrs, for all of the wounded, and we believe that the reprisal is coming. Lalu bagaimana Israel menanggapi semua huru-hara di Lebanon ini? Operasi ledakan alat komunikasi di Lebanon yang bersamaan dengan perang di Gaza berpotensi meningkatkan eskalasi di perbatasan Lebanon. Israel sebelumnya sudah berjanji untuk memulangkan penduduk yang dievakuasi ke rumah mereka di Israel Utara. Maka, seperti dijelaskan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant saat mengunjungi pangkalan Ramat David di Israel Utara pada Rabu 18 September 2024, mata Israel kini tertuju ke Hizbullah. מרכז הכובד עובר צפונה. המשמעות היא שאנחנו הולכים ומסיטים כוחות, משאבים, אנרגיה לכיוון צפון. לא שכחנו את החטופים ולא שכחנו את המשימות שלנו בדרום. זו חובה שלנו ואנחנו מבצעים אותה במקביל. ראש הממשלה, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד ושר הביטחון, כל מה שהם מייצגים, הכל בצורה משותפת, מוקדש למטרה אחת, להחזיר את התושבים. Adapun perang besar-besaran dengan Israel dapat menghancurkan Lebanon yang telah terjerumus dari satu krisis ke krisis lainnya. Di sisi lain, dengan meningkatkan ketegangan juga mempersulit upaya perdamaian yang sejauh ini diperjuangkan oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat sebagai mediator. Masih belum pulih dari tragedi ledakan pager yang mengejutkan banyak pihak, Hizbullah kembali diguncang ledakan walkie-talkie. Serangan beruntun ini disebut membuat kelompok Hizbullah kacau balau. Namun Hizbullah tidak lumpuh dan malah berjanji akan membalas serangan-serangan Israel. Di lain sisi, IDF sudah memobilisasi pasukannya ke utara dan mengalihkan fokus ke perbatasan Israel-Lebanon. Apakah perang regional akan segera meletus? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.